Oke brother, selamat datang kembali di channel Seniman Gadget. Sesuai judul video, di video kali ini kita bakalan unboxing Google Pixel 5, Google Pixel 5. Kalau kemarin aku sudah beli di toko yang namanya Golden City Sale Shop. Sekarang aku coba untuk beli di toko yang berbeda lagi ya. Jadi ini sebenarnya HP bukan aku yang beli, tapi temanku, dan kita langsung unboxing aja. Jadi minta di unboxingkan di sini. Jadi siapa tahu kamu ada yang pernah beli di toko ini. Nama tokonya adalah Mas Bram. Jadi mungkin kamu sudah pernah beli di sini, atau mungkin ada yang baru mau beli di sini dan masih ragu-ragu. Jadi kalau gitu kita langsung sama-sama lihat aja apakah unit di toko ini bagus atau justru malah enggak. Oke, jadi di sini aku ada beli 3 macam barang. Yang pertama HP-nya itu sendiri ya. Jadi ini sebenarnya agak kurang bagus ya cara packagingnya, karena cuman pakai dus begini doang dan cuman pakai bubble wrap yang tipis banget. Tapi unitnya nanti kita terusin, kita lihat-lihat ininya dulu. Jadi di sini ada sebuah adaptor charger merek Basius. Sudah support quick charge. Untuk asli apa enggaknya, harusnya ini asli ya, original ya. Dari model packagingnya lumayan bagus soalnya. Dan kabel datanya juga Basius. Dan ini Type-C, jadi udah bener ya pesanannya. Oke, nanti aku bakalan buka ini juga. Sekarang kita langsung lari ke unitnya dulu. Oke, ini dia Google Pixel 5. Ya, di sini ada cover-covernya gitu supaya barang yang nggak lecet. Untuk fisiknya ini cakep sih. Ini warnanya green sage ya namanya. Untuk backdoornya mulus banget sih, ini parah gila. Bahkan kayak nggak pernah kesentuh sama sekali. Dan sayangnya di sini segelnya udah dilepas ya. Dan ini udah terlepas dari tokonya harusnya, karena di sini tadi aku baru buka dan belum pernah ngelepas sama sekali. Kayaknya baru dilepas sama tokonya langsung. Dan wow, bentuknya mirip banget sama si Google Pixel 4a 5G ya. Cuman si Google Pixel 5 ini jauh lebih kecil, lumayan jauh ukurannya. Kalau si Pixel 4a 5G ini lebih gede lagi, lebih bongsor. Tapi ini enak sih, compact sih. Untuk bagian belakangnya ini mulus banget. Bagian layarnya juga mulus banget. Bener banget, nggak ada baret ya kelihatannya ya. Yap, mantap sih ini. Kita lihat celah-celahnya di sini, apakah ada bekas-bekas lem gitu atau gimana. Oke, di sini ada bekas ini ya. Ada kayak bekas lem gitu, entah ini layarnya lemnya diperkuat atau mungkin udah diganti. Kalau layar asli dari si Google Pixel 5 ini menggunakan panel layar Gorilla Glass 6 ya kalau nggak salah, dan itu bagus banget. Entah kalau udah diganti apakah tetap diganti menggunakan Gorilla Glass 6 atau justru jadi layar biasa aja, jadi kaca biasa aja, nggak Gorilla Glass lagi. Tapi kalau misalnya ini layar ganti, hasilnya cukup rapi sih, nggak terlalu banyak bekas lem-leman atau celah-celah terbukanya gitu, nggak ada malah. Di sisi kanannya sini ada tombol power yang warnanya metal gitu ya, warna chrome, dan ada tombol volume di bagian bawahnya yang warnanya senada dengan warna dari backdoor HP-nya, yaitu green sage. Di bagian atasnya sini ada lubang antena, itu aja. Kemudian di bagian bawah, di bagian kirinya sini, bawahnya ada slot SIM card. Kita coba lihat. Ya, sebenarnya Pixel itu rata-rata single slot semua sih yang sudah pernah aku buka. Dan kemungkinan besar Pixel 5 juga ya sama, single slot SIM card. Kemudian di bagian bawah sini ada 3 buah lubang. Di tengah ada colokan USB Type-C, kanannya sini sepertinya speaker atau mikrofon, kirinya sini speaker atau mikrofon. Yang jelas salah satu dari 2 lubang kiri kanan ini adalah speaker dan mikrofon. Oke, kita langsung nyalain aja unitnya.
Ya, untuk device-nya ini dia sudah UBL, makanya ada notifikasi seperti ini. Kita disuruh tekan power button untuk nge-pause. Tapi kalau udah UBL gitu artinya ini HP kemungkinan besar sinyalnya itu rewrite ya, bukan sinyal tembak, bukan apa, tapi rewrite. Jadi harusnya kondisinya udah di root HP ini. Kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin sudah terinstall aplikasi Magis di dalamnya. Oke, kita langsung lihat. Ini adalah penampakan awal dari unit Google Pixel 5 yang dibeli di toko Mas Bram. Magis, mana aplikasi Magis? Nggak ada ya, mungkin udah dihapus kali ya. Cuman kalau udah UBL gitu harusnya wajib udah rewrite sih. Kalau nggak di rewrite, buat apa di UBL ya kan? Oke, karena ini baterainya rendah banget ya. Kita coba charge dulu mungkin sebentar dan nanti aku bakalan tes spesifikasinya macam-macam. Oke brother, jadi di sini kita tes untuk masukin kartu dulu ya ke dalam device ini. Oke, jadi di sini aku bakal coba masukin. Ini sinyalnya ada ya, kartunya. Kita langsung pindahkan aja ke Google Pixel 5. Apakah sinyalnya bisa? Kalau misalnya sinyalnya bisa, oke lah. Berarti unitnya emang sudah di rewrite ya. Ya, bismillah, mudah-mudahan ada cuy. Oke, langsung aja kita lihat bersama-sama. Tanda seru. Oke, sinyalnya muncul. Dan kita coba matikan wifi-nya, kemudian connect ke pakai data ya. Oke, sudah tersambung. Ngapain ya? Kita coba untuk buka YouTube sekaligus kita dengerin audionya. Apakah audio dari HP ini bagus apa enggak? Dong, keras dong. Oke. Oke, jadi untuk speakernya dia ada di bagian kanan bawah sini ya. Kalau yang di bagian kiri bawah itu bukan speaker melainkan lubang mikrofon. Dan untuk speaker atasnya di sini aku nggak nemu garis kayak si ini. Nah, kalau di Google Pixel 4 a 5G itu dia ada garis seperti ini ya di bagian atasnya. Kalau di Pixel 5 itu dia nggak ada ya. Jadi bisa dibilang speakernya itu di bawah layar atau mungkin yang lubang kecil ini. Gak mungkin sih ya, tapi mungkin bisa jadi, cuman nggak ada, aku kurang tahu juga ya karena aku belum pernah lihat orang yang jelasin tentang ini. Oke, itu untuk speakernya tadi oke, nggak ada masalah. Untuk ininya juga nggak ada masalah. Sekarang kita tes kameranya, apakah sensornya, apakah lensanya berfungsi dengan baik, apakah hardwarenya normal. Oke, seperti pada umumnya ya, detail di Google Pixel itu mantap banget. Cuman di sini ngeblur nih. Ini lensa wide-nya, kemudian ini yang lensa normalnya. Oke, detailnya sih mantap ya. Waktu di zoom gitu dia hasilnya oke. Untuk mode kameranya kita bisa lihat di sini ada berapa macam videonya ya. Oke, kalau untuk perekaman videonya dia Full HD bisa sampai 60 fps. Kemudian 4K juga dia masih dapat 60 fps. Dan di sini stabilizernya sudah aktif. Jadi walaupun stabilizernya aktif, 4K tetap bisa dapat 60 fps. Kalau di sini, kalau aku nggak salah ya, kemarin aku coba di Google Pixel 4a 5G ini, ketika stabilizernya aktif, dia itu 4K-nya nggak bisa 60 fps, dia cuma bisa mentok di 30 fps aja. Seperti itu. Kalau untuk kamera depannya,
Oke, untuk kamera depannya dia cuma ada satu macam gini aja sih. Ada mode time lapse-nya juga di kamera depan, kemudian zoom 1,4 kali. Itu untuk videonya. Kalau untuk kameranya, oke, sama aja, nggak ada settingan apa-apa kecuali settingan-settingan standar pada umumnya ya. Modenya sama seperti pixel-pixel lainnya lah ya, panorama, photosphere dan lain-lain. Dan slow-mo-nya juga harusnya ada nih di sini nih. Slow-mo itu hanya ada untuk kamera belakang, timelapse juga ada untuk kamera belakang, tapi ada juga untuk kamera depan. Oke, itu untuk kameranya udah oke banget. Sinyalnya juga muncul, speakernya udah normal. Sekarang kita tes, kita lihat spesifikasi lengkapnya ya. Oke, ini dia untuk spesifikasi lengkapnya. Di sini udah kebaca ya, device-nya Google Pixel 5, Android 12. Bener nggak ya Android 12? Apakah software seperti itu akurat? Aku baru pertama kali nyoba. Oke, bener ya, Android-nya, Android versinya 12. Harusnya dia masih bisa di update ke Android 13. Kemungkinan ya. Untuk penggunaan RAM-nya ini kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah pakai RAM 62%. Coba kita close semuanya. Apakah masih pakai RAM sebesar 62%? Oke, berarti sama aja ya. Internal storage-nya totalnya 109 GB, tapi berarti ini yang varian 128 GB. Coba kita cek. Oke, benar. Jadi sistemnya itu pakai 13 GB. Aplikasi bawaannya sekitar 2,8, tapi tadi aku ada install juga beberapa aplikasi. Oke, masih kosongan semua. Baterainya sendiri aslinya itu dia 4080 mAh. Cuman karena ini unit second, aku nggak tahu ya udah berapa kapasitas asli dari baterai ini. Di sini keterangan dari root aksesnya no, mungkin setelah di rewrite kemudian langsung di unroot kembali ya. Karena untuk nge-rewrite sinyal itu dia harus di root. Terakhir kali aku beli HP ini, Pixel 4a 5G ini, sinyalnya juga seperti itu dan magisnya nggak dihapus sama orangnya, jadi dibiarkan dalam kondisi masih di root. Kalau ini sepertinya dibalikin ke normal lagi ya, cuman UBL-nya aja yang masih tetap di unlock, bootloadernya masih tetap di unlock. Oke, untuk the purpose-nya dia menggunakan prosesor Snapdragon 765G. Jadi prosesor 765G itu kalau aku nggak salah dia rilis tahun 2019 akhir. Itu masuknya ke tahun 2020 lah, soalnya bulan Desember 2019 ya. Jadi masuknya 2020, artinya ini prosesor 3 tahun lalu dan mid-range kelasnya. Kalau untuk game berat ya memang sebenarnya nggak disarankan sih. Tapi kalau untuk kayak Mobile Legends, Free Fire itu kan game yang nggak bisa dibilang ringan juga, tapi standar dan nggak begitu berat. Harusnya masih bisa banget. Nanti aku bakalan tes, cuman nggak bisa dalam waktu cepat, nggak bisa dalam waktu dekat. Karena ini unit bukan aku yang beli, ini punya temanku dan mungkin malam ini sudah mau dipakai sama orangnya. Jadi cuman bisa dipakai jepret-jepret singkat aja. Untuk review kamera lengkapnya mungkin ya minggu depan atau mungkin bulan depan lah ya, kalau misalnya ada waktu. Oke, kalau untuk displaynya ini dia udah support 90 Hz ya, refresh rate layarnya, tapi bisa di lock ke 60 juga. Dan aku nggak tahu apakah ada settingan di sini untuk ngatur refresh rate layar. Oke, di sini ada ya smooth display, jadi dia bisa dibikin otomatis naik turunin refresh rate. Kalau misalnya 90 Hz dibutuhkan, dia bakalan up ke 90 Hz. Tapi kalau nggak dibutuhkan, dia bakalan pertahankan refresh rate layarnya di 60 Hz saja supaya untuk menghemat baterai. Kemudian di sini ada mode layar yang macam-macam, ada natural, mirip-mirip kayak Sony lah ya. Natural, boost, adaptif. Nah, kalau yang boost ini dia dibikin lebih ke vivid atau lebih ngejreng warnanya. Jadi buat kamu yang suka warna yang tajam itu cocoknya yang boost ini. Kalau natural gini ya natural lah ya, sesuai dengan warna aslinya. Mirip-mirip kayak di settingan HP Sony juga. Dan layar HP ini juga udah AMOLED ya. Jadi untuk warna hitamnya itu hitam banget nih, kamu bisa lihat di sini. Ini warna hitamnya batas antara bezel atas dengan warna hitam itu nyaris nggak kelihatan sama sekali karena dia udah pakai panel AMOLED atau OLED, sama aja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita tes fingerprintnya 1, 2, 3. Oke, lumayan cepat. 1, 2, 3.
Oke, jadi fingerprintnya berjalan dengan normal dan kayaknya nggak ada lagi ya. Kita tinggal tes di sensor boxnya aja. Yang penting itu giroskop. Oke, giroskopnya kita coba. Gimana nih? Menurutmu ini smooth apa enggak? Apalagi dengan spesifikasi layar yang seperti ini, harusnya giroskopnya ini smooth banget sih. Dari gerakannya udah oke lah ya. Mantap banget, jauh di atas daripada Android 2 atau 3 jutaan. Nanti aku bakalan share link pembeliannya. Kalau untuk harganya kemarin ini aku cek harganya 3,3. Entah sekarang masih tetap harganya sama atau turun atau mungkin jadinya lebih mahal. Soalnya ini unitnya bagus sih, nggak ada lecet, nggak ada apa. Ya persis seperti beli HP baru. Cuman bedanya kita nggak dapat boxnya, nggak dapat kelengkapan lainnya, tapi chargernya dan kabelnya di sini kamu bisa beli sendiri di toko yang sama, jadi menghemat ongkir lah ya. Oke, ini perekaman kamera belakang di resolusi 1080p 30 fps ya, 30 fps ya, karena nggak perlu nyoba yang 60 sih. Mungkin nanti bakalan nyoba yang 60 juga, tapi ini tes dulu. Oke, sekarang yang 60 fps masih di Full HD 1080p dan ini bisa langsung diganti ke ultra wide. Ini normal, ini ultra wide dan ini zoom kali 2. Sekarang di resolusi 4K 30 fps dan ini juga bisa langsung diganti ke ultra wide. Ini normal, ini ultra wide dan ini zoom. Oke, ini 30 fps. Kemudian 4K di 60 fps. Mungkin kamu bisa bedakan karena di sini gelap banget ya. Aku nggak bisa ngelihat, cahayanya terlalu terik. Cuman sayangnya di resolusi 4K 60 fps ini nggak bisa ultra wide ya, dia nggak support. Cuman bisa biasa dan zoom gini aja, zoom 2 kali. Mungkin bisa lebih dari 2 kali zoomnya. Oke, bisa 5 kali bahkan. Dan ini smooth banget sih rasanya. Nggak terlalu kelihatan tapi di sini. Oke, itu dia tadi untuk tes kamera singkatnya. Mungkin segitu aja. Kemudian untuk kamera depannya dia seperti ini. Aku nggak ngelihat apa-apa di layar ini karena silau ya. Ini 1080p 30 fps. Tapi kayaknya kamera depannya ini aja sih, untuk pelengkapnya lagi nantilah ya. Oke brother, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.